semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dan di video kali ini kami ingin menampilkan hasil dari field study kami, di mana kami itu melakukan kunjungan ke Gereja Santa Maria Tak Bercela. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rastia Fani Rahma Putri dengan NIM 174251030. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Arifah, biasa dipanggil Fani dengan NIM 162251038. Perkenalkan, nama saya Mazia Turahma, bisa dipanggil Mazia dengan NIM 4142511122. Saya Lani Ciani Wulan dengan nomor NIM 14425101150. Saya Dava Muda Pramudita dengan NIM 188251006. Saya Farel Cesta Nugroho dengan NIM 4322511139. Saya Revaldi Putrenda Haryanto, NIM 146251140. Saya Muhammad Kedua Salansyah dengan NIM 113251143. Peristiwa pengoboman Gereja Santa Maria Tak Bercela ini terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 2018. Aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga dan menewaskan serta melukai beberapa jemaat. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari serangan diduga terjadi Surabaya yang berditujukan menebar suatu ancaman, menebar suatu ketakutan, namun jangan tersebut menghasilkan adanya solidaritas dan persatuan masyarakat untuk melawan adanya terorisme. Untuk mengetahui fakta di lapangan, kelompok kami melakukan wawancara yang kami tujukan kepada salah satu katesis di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Guna mengetahui kronologi serta pendapat pribadi beliau mengenai kejadian bom ini. Kalau dibilang tahu pas kejadiannya, saya tidak ada di tempat ya kebetulan. Tapi akhirnya saya pulang kurang lebih jam 10-an saya sampai di Surabaya. Di area sini itu sudah nggak tahu, mungkin radius beberapa meter itu sudah diamankan, yang artinya tidak boleh orang lalu lalang. Jadi semua titik lewat manapun tidak bisa. Lokasi itu ya memang ya sudah semerawut begitu ya. Yang artinya kalau mau dilihat situasinya ya cukup mengerikan. Kalau mau dilihat mau diceritakan aromanya yang ada di situ itu ya cukup mengerikan ya, karena kayak daging gosong dan di darah di mana-mana itu pecahan-pecahan semua itu sudah sangat, dan itu terlihat jelas karena sudah steril tempat itu, sudah steril dan tidak boleh dianukan dulu menunggu tim-tim yang datang untuk itu sangat terlihat jelas ya, artinya ya sudah kami melihat itu ya. Terus akhirnya itulah situasi pertama. Yang artinya dalam moral-moral seperti itu adalah ya kita menolak bahwa dalam bentuk kekerasan manusia, dalam bentuk apapun kita menolak. Semua ajaran agama tidak mengajarkan itu. Dan saya juga mengatakan waktu itu kepada teman-teman mayoritas agama, saya mengatakan bahwa toleransi menurut saya itu adalah jikalau kamu mencintai Tuhan, berarti kamu menghargai martabat manusia. Karena manusia juga ciptaan Tuhan, sehingga saat kamu mencintai Tuhan berarti kamu menghargai martabat manusia. Ya, kalau saya melihat secara khusus ya di Surabaya, kepekaan moral ini berkaitan dengan tragedi bom kemarin ya. Di Surabaya kepekaan moral itu sudah terbentuk, dan itu saya melihat saat pasca terjadinya bom itu ya. Ya jadi anak-anak muda dari lintas agama, dari lintas organisasi, dari lintas perkumpulan apapun mereka datang. Akhirnya juga keamanan dari berbagai organisasi ya, jadi bukan hanya damkar, Satpol PP, polisi, TNI, tetapi juga ada banyak dari bonek datang untuk ikut menjaga, dari organisasi silat, bahkan PSAT, dan juga ada beberapa itu ikut. Di situ kami melihat bahwa ya kepekaan itu ada, yang artinya bahwa mereka juga menolak dalam bentuk kekerasan apapun, maka terjadi banyak aksi. Ada aksi 1000 lilin atau apa di luar itu, ternyata ini menjadi kepekaan bagi mereka, menurut saya seperti itu. Apa pesan yang mau kita sampaikan untuk generasi muda? Kami konsisten untuk merawat tragedi itu menjadi sebuah peristiwa iman. Kenapa hal-hal yang tidak mengenakkan itu harus diingat-ingat? Kami mau merawat itu. Pasti akan ada monumen ini yang tidak bekas bom itu, bahkan terjadinya lokasi bom itu paving atau jalan itu masih kita pertahankan. Bukan berarti kita tidak bisa merenovasi itu.
Lalu juga foto para korban sampai sekarang masih kita doakan, nanti ada di Gua Maria, ada 6 korban di situ. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan kan. Pahlawan untuk apa? Pahlawan untuk toleransi. Inilah tempat Anda belajar. Yang artinya adalah bahwa kalian nanti bisa melihat bahwa kalau itu semua sudah hilang, saya juga nggak tahu gimana Anda bisa mengingat peristiwa ini dan bagaimana Anda bisa belajar berkaitan dengan toleransi yang ada di situ. Lalu bagaimana kita harus memperbaiki diri, ya itu saya nggak tahu karena sudah tertutup. Peristiwa ini bukan hanya sekedar kerugian materi dan korban jiwa saja, melainkan juga ada trauma psikologis serta kesedihan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Nah, hal yang paling penting adalah ketakutan masyarakat untuk beribadah kembali, di mana hilangnya rasa aman dan nyaman di dalam suatu tempat beribadah. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga memunculkan solidaritas dari lintas agama, di mana terdapat berbagai masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda mendatangi gereja untuk memberi dukungan doa, serta terdapat upaya untuk memperingati 1 tahun kejadian gereja Santa Maria tak bercelah. Media massa juga berperan melalui menyebarkan pesan damai serta menegaskan bahwa ajaran terorisme bukanlah bagian dari ajaran agama manapun, melainkan merupakan tindakan yang dapat merusak nilai kemanusiaan. Solusi dari peristiwa tersebut yaitu memperkuat pendidikan moral dan agama sejak dini agar masyarakat memahami nilai kemanusiaan dan toleransi. Kasus ini memberikan pelajaran yang berharga bahwa perbedaan tak selamanya memberikan dampak yang negatif. Bahwa perbedaan adalah pedang bermata dua. Kadang ia tajam, rapuh, memecah tanpa celah. Kadang ia hangat, lembut, perekat solidaritas terkuat. Semua berawal dari kita, generasi muda, penentu arah perkembangan bangsa. Apa yang akan kita pilih? Menjadi penghancur atau pemersatu?